Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Kita masih diberi umur, kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesempatan waktu. Al-Imam Basri berkata, waktu ini hanya 3, yang kemarin, hari ini, dan besok. Waktu yang kemarin mustahil terulang kembali. Hari ini dipertanyakan amal perbuatan soleh apa yang telah kita perbuat, dan besok belum tentu ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya akan sampai. Sebagai orang beriman, kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita selama di dunia ini kecuali kita mendapatkan iman Islam. Semua yang kita dapati, semua yang kita rasakan di dunia ini hanyalah permainan belaka. Bahkan di Al-Quran katakan hanyalah tipu muslihat belaka. Dunia ini merupakan jembatan untuk kita menuju ke akhirat. Tapi yang perlu ibu bapak, saudara-saudaraku simak dengan baik, bahwa segala yang kita dapati di dalam dunia ini tak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bernilai kecuali iman tauhid Islam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena usia umur kita ini terbatas, usia kehidupan kita terbatas, interaksi kita di dunia ini terbatas. Suatu ketika kita akan menghadapi kematian, dan kematian ini bukanlah jalan terakhir manusia. Kematian ini adalah pintu pertama untuk menuju pada pintu-pintu berikutnya. Kuburan yang kita sering lewat bagaikan ibarat terminal transit. Ibu bapak menuju terbang ke Jakarta, bisa jadi transitnya di Pekanbaru atau di Medan, belum langsung ke Jakarta. Kuburan hanyalah transit. Karena melihat situasi kondisi umat Islam hampir 10 tahun belakangan, hampir 1 dekade, yakni 8 tahun terakhir ini, umat Islam menghadapi ujian yang sangat berat, dikepung oleh 4 kekuatan: kafirin, Yahudi, munafikin, dan ada yang lebih bombastis, yang lebih dahsyat, dikepung oleh komunis. Sadar atau tidak sadar, inilah yang sedang dihadapi oleh umat Islam, baik secara global maupun dalam konteks nasional. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan terkait dengan amalan ibadah Islam, pasti akan dikritisi, akan diperbincangkan pada ruang-ruang publik. Ibu bapak, saudara-saudaraku, hal semacam ini tidak boleh kita diamkan. Kenapa? Kalau orang kafir, orang munafik bersatu, dan kita hanya membiarkan hal seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam asakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah setan yang bisu. Dalam pengalaman kehidupan kami sebelum memeluk Islam, kami tidak suka kepada Islam. Jadi kalau ada orang kafir yang senang kepada Islam, itu bohong.
berarti kafirnya belum kafah. Betul apa betul? Betul apa salah? Betul. Kalau ada orang kafir senang kepada Islam, bullshit. Omong kosong. Kafir yang kafah itu adalah benci kepada Islam. Siapa yang bilang? Al-Quran yang bilang. Dalam praktiknya saya lebih tahu, karena saya dari sana, sekarang di sini. Walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak senang kepada kalian sampai mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka, keyakinan mereka. Apa yang terjadi baik dalam skala global ketika Yahudi menyerang Palestina, ini tidak ada lain karena kecemburuan, karena dengki, sakit hati melihat perkembangan Islam yang luar biasa. Di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia, bukan sedikit kaum-kaum yang mempunyai kemampuan intelektualitas di atas rata-rata, kaum saintis, kaum jenius, masuk Islam. 8 miliar penduduk bumi, Indonesia menduduki ranking yang keempat sebagai penduduk terbesar di dunia. Menduduki ranking pertama Cina dengan populasi hampir 2 miliar. Ini yang terdaftar, yang tercatat. Nggak tahu yang tidak tercatat. Mungkin 2 miliar lebih Cina ini. Makanya bingung mencari negara-negara untuk mengirimkan masyarakatnya. Tidak ada negara paling kaya di dunia kecuali Indonesia. Penduduk terbesar kedua adalah India dengan populasi manusianya 1,6 miliar, 1,4 sampai 6 miliar. Penduduk terbesar ketiga Amerika 400 juta sekian, dan penduduk yang keempat terbesar di dunia Indonesia 267 juta jiwa. Tapi sudah ditambah dikali 2, hampir 500 juta karena bansos mau dikorupsi. Ini Pak Jokowi, dengar baik-baik. Kita bersyukur berada di Provinsi Padang hari ini. Alhamdulillah. Iya. Enggak bisa. Kita mengikuti apa yang dikatakan Presiden. Sudah diganti Pak, Provinsi Padang. Tidak bisa Bapak robah Sumatera Barat. Iya. Jangan Bapak bantah, bila saja Sumatera Padang, Sumatera Barat salah, yang betul provinsi. Bapak pikir yang bicara ini security hotel? Bapak pikir yang bicara ini security masjid? Atau yang bicara ini Pak Oga di tikungan jalan? Yang bicara adalah Iya, ikuti. Baik ke jurang semua kita. Baguslah kalau diumpan balik langsung mengerti begini, enak kita. Cepat menerima itu. Kalau begitu, saya membataskan sebuah pembatasan masalah dalam materi ini. Berarti sudah tahu arah bicara saya. Bahwa kekacauan, kegaduhan yang terjadi karena kepemimpinan. Karena leadership membias pada aspek pribadi leader. Islam diganggu, ulama dicubit, ulama dieksekusi, ulama bahkan dibunuh. Jangan pernah harap negara ini akan ada berkahnya. Amin ya Rabbal. Amin. 7 presiden berganti, 1 presiden, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak pernah Allah memberikan ujian sekeras ini bagi umat Islam. Ini dampaknya dari mana Ustaz? Tentu ada biasnya. Biasnya adalah karena Indonesia kali ini bekerja sama dengan Cina. Saya kalau lihat keadaan Israel begini, Palestina begini, Indonesia begini, saya teringat kepada Donald Trump. Satu-satunya presiden yang mampu menipu Yahudi hanya Donald Trump. Amerika kuat karena Yahudi. Negara-negara besar di dunia kuat karena Yahudi. Sumber pengetahuan, kompetensi sains, teknologi karena Yahudi.
Jerman maju, Belanda maju, Inggris maju, karena di sana banyak orang Yahudi. Mengikat garis bilateral, mengikat hubungan diplomatik dengan Yahudi. Satu-satunya yang punya harga diri, yang tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi, Indo. Allahu Akbar. Berarti pemimpin kita dari Soekarno sampai dengan SBY jago atau tidak? Jago. Pak Jokowi juga jago. Oh, beliau jago. Begitu kalau mau bicara tentang politik. Wibawa seorang leader, saya tidak tahu dalamnya laut bisa kita ukur, tapi dalamnya hati orang, wallahu alam bisawab. Karena ketika Israel menyerang Palestina, Pak Jokowi sendiri berkata, kami tetap pada pendirian bela Palestina. Karena Pak Jokowi tahu Indonesia masih berhutang budi kepada Palestina. Pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi bela? Karena beliau seorang pemimpin, dia tahu bahwa krisis tragedi yang ada di sana adalah tragedi kemanusiaan. Kurang sabar Yahudi ini. Bapak dan ibunya Yahudi, orang tua Yahudi, Amerika. Kalau Amerika ngomong, Yahudi pasti berhenti. Tapi dengan politik yang terjadi di Israel, membuat cakrawala kita, mata kita terbuka. Ada apa di balik itu? Perhatikan di Indonesia. Kafir dulu nggak sekeras ini menyerang Islam, Buya, secara terang-terangan. Tapi sekarang ini Allahu Akbar. Sosok manusia kafir, dia menghina, menista Nabi Muhammad, bahkan mengaku sebagai Nabi ke-26. Dua orang duduk begini, satu Jerman, satu Afrika. Mana yang antum sebut Afrika? Dalam sinyalemen secara antropos, orang berkulit hitam, rambut keriting, mata besar. Yang satu kulitnya putih, rambutnya pirang, orange, dan kemudian matanya kebiru-biruan. Jerman yang mana? Yang hitam, rambut keriting, atau yang putih kulitnya? Ah, ini yang ngaku Nabi ke-26, modelnya bagaimana? Mata cipit, mata sipit, buta ilmu agama, ngaku sebagai Nabi. Sampai hari ini belum ditangkap. Buka mata kita baik-baik, ibu bapak. Apakah kita masih mayoritas? Yes, dalam perhitungan populasi masih mayoritas kita. Tapi dalam giroh keislaman kita, kita bukan mayoritas lagi, kita sudah minoritas. Kalau di sensus masih mayoritas. Ini yang saya maksudkan. Apa yang dilakukan orang-orang beriman selalu saja salah. Kenapa? Karena di belakangnya ini ada orang-orang munafik.